Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan melanjutkan untuk proses bagaimana menginput data atribut dari poligon dan titik yang sudah kita buat. Nah, seperti tadi kita sudah membuat dua poligon sebagai contoh, kemudian satu garis dan ada dua titik ya. Dua titik, satu adalah sembako dan ini rumah makan. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah menginput data atribut agar data poligon dan titik ini mempunyai data atribut atau data pelengkap dari data-data yang kita punya. Misalnya kita agar tahu ketika kita klik di sini dia itu menyediakan apa saja. Kemudian ketika kita klik blok ini berapa sek rasio, berapa jumlah penduduk dan seterusnya. Nah, untuk melakukan itu, misalnya kita blok dulu ya. Kita mau memberikan data atribut pada poligon 2 ini, blok ini. Nah, caranya cukup sederhana. Itu kita tinggal klik titik 3 di sini, kemudian pilih buka tabel data. Buka tabel data, di sini udah ada dua blok ya. Udah ada blok 1 dan blok 2. Nah, kemudian untuk menginput datanya, kita misalnya mau menginput data jumlah penduduk dulu misalnya ya. Nah, ini kan kolomnya belum ada, kolom jumlah penduduk baru ada nama dan deskripsi. Nah, untuk cara menambah kolom, caranya adalah klik titik panah ini, kemudian kita pilih di sini apakah sisipkan kolom sebelum, berarti ada di sini nantinya, atau sisipkan kolom setelah, berarti setelah deskripsi, berarti di sini. Nah, yang kita harapkan kan setelah ya, berarti kita pilih sisipkan setelah ini. Nah, nama setelah diklik akan keluar seperti ini dan silakan di sini diketik namanya nama kolomnya apa? Misalnya jumlah penduduk ya. Penduduk. Kemudian ini bentuknya kan teks atau angka, otomatis angka. Pilih angka kayak di sini. Oke, udah jadi nih penduduk. Kemudian kita tinggal ketik jumlah penduduknya, misalnya ini ya, hanya contoh saja 5.000 atau satu blok misalnya penduduknya enggak 30. 40 ya, 40. Kemudian di sini ternyata blok 2 cuman 28 orang. Nah, ini kan itu untuk data atribut yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya kita mau menginput nilai sek rasio. Nah, ini kan berarti tabelnya diinginkannya setelah jumlah penduduk. Maka klik panah, kemudian sisipkan setelah kolom. Nah, di sini kita tulis sek rasio. Kemudian jenisnya adalah pilih angka, kemudian tambahkan. Ini sek rasionya kita tulis misalnya sek rasionya misalnya 98, kemudian di sini 90 misalnya gitu ya. Oke. Kemudian jadi seperti ini. Nah, ini setiap kita klik dia akan menunjukkan berapa data di sini. Kemudian misalnya kita melihat mayoritas ya rata-rata pendapatan dari orang-orang sekitar sini berapa, kita bisa tambahkan juga data itu. Misalnya tambahkan di sini pendapatan. Rata-rata ya. Rata-rata berarti kan pilihnya angka. Bahkan misalnya rata-rata pendapatannya 5 juta. Ini rata-rata pendapatannya 5,5. Nah, gitu. Nah, ini jadi setiap kita menambah data atribut di sini di tampilan ini akan muncul datanya itu, gitu, data si atributnya itu. Nah, kemudian bagaimana kita cara menambahkan foto ya agar ketika kita klik dia udah langsung keluar fotonya, bagaimana bentuk rumah di sana gitu. Nah, caranya adalah ini sederhana. Caranya kita tinggal klik di sini. Kemudian keluar foto seperti ini. Nah, foto ini bisa kita ambil langsung dari Google atau kita punya dokumen lain. Misalnya saya mencontohkan mengambil dari Google Gambar. Kita ketik di sini aja. Kita ketik rumah gitu ya, rumah minimalis misalnya. Atau kalau Bapak Ibu punya gambar langsung real di lapangan, itu bisa dari foto Anda. Nah, misalnya gambarnya seperti ini, kita tinggal upload yang ini ya. Klik, kemudian kita lihat dulu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita simpan.
Nah, begitu nanti diklik, dia akan terlihat gambarnya dan kita scroll ke bawah. Ini deskripsi dari blog di sini. Oke. Begitu pula yang kedua. Yang kedua kita klik di sini, kemudian kita tambahkan fotonya, misalnya fotonya dari foto kita sendiri ya. Misalnya saya ngambil dari lainnya, misalnya penelusuran kita bisa ngambil dari misalnya kita simpan dulu di mana gitu fotonya ya, atau kita bisa ambil juga dari, saya contohkan dari Google lagi ya, rumah. Oke, rumah minimalis, kemudian klik. Misalnya saya pilih gambar ini. Oke, kita masuk, kita lihat dulu. Kalau sudah keluar baru kita akan simpan. Nah, ini keluar, kemudian kita simpan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke. Begitu pula dengan titik. Kalau kita mau menambahkan data di titik, berarti ini kita fasilitas ini kita klik, kemudian kita buka tabelnya. Nah, tabelnya kan baru ada sembako dan rumah. Ini kalau mau ditambahkan yang lain, misalnya menambahkan kolom-kolom lain, itu caranya sama persis. Begitu pula kalau kita misalnya mau menambahkan gambar pada foto ini, misalnya toko sembako, kita kasih gambar. Misalnya saya contohkan toko sembako. Nanti ini gambarnya bisa diambil dari gambar real di lapangan. Misalnya ini, kita klik, kemudian dia sudah muncul. Nah, di sini seperti ini. Dan gambar ini bisa lebih dari satu. Misalnya Bapak atau Ibu pengen input gambar ini lebih dari satu, kita tinggal mengklik lagi yang ini misalnya. Jadi nambah dia. Dia akan bertambah gambarnya jadi dua. Otomatis kan ada gambar satu dan ada gambar dua. Kemudian kita simpan. Nah, jadi ketika orang mengklik ini, itu langsung keluar gambarnya. Dan kalau ada deskripsi tabel di sini, dia akan muncul di sini. Baik itu. Nah, kemudian saya akan mencontohkan hasil digitasi yang sudah jadi ya, yang sudah seluruhnya sudah jadi, dan ini nanti bisa di download contoh data ini ya. Itu saya akan membuka data ini, dan data ini sebenarnya sudah tersimpan sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat ya. Coba saya hasil saya yang sebelumnya, ini kan ada peta. Oke, ini saya buka hasil peta yang sudah saya digitasi seluruhnya. Oke, ini saya ketik dulu di sini Metro Parung Panjang. Nah, coba saya buka rumah per unit di sini, kemudian di sini ada total blok ya. Kemudian di sini juga saya sudah digitasi jalan, sudah digitasi fasilitas umum. Nah, gitu. Dan kita lihat di sini. Ini untuk base map-nya kita bisa rubah ke bentuk yang satelit. Nah, satelit seperti ini. Nah, ini sudah saya buat database-nya. Sehingga ketika sudah terbentuk database, kita dengan mudah untuk mengklik dan melihat seperti apa gitu kondisi di lapangan sana. Nah, contoh ini ada mie ayam DPR, coba kita lihat misalnya di sini. Nah, mie ayam DPR seperti ini. Kemudian kita klik, kan gambarnya seperti ini. Kemudian kita berbasis pencarian. Misalnya di sini mau mencari rumah Geo Alamsyah. Nah, rumah Geo misalnya gitu kan. Rumah Geo. Nah, di sini rumah Geo. Atau kita mau mencari berbasis nama orang, Herianto. Maaf. Oke. Nah, ini rumah Pak Herianto di sini. Kemudian misalnya saya mencari Trianto misalnya. Trianto. Nah, rumah Trianto seperti ini. Jadi inilah yang disebut dengan SIG ya. Kita membuat satu data input, kemudian kita input juga atribut, kemudian kita bisa kombinasikan itu sehingga membentuk sebuah sistem. Dan kita juga bisa menampilkan fotonya, bisa memanggil kembali data itu ke tampilan monitor kita. Baik, cukup sekian untuk data input ya, atau input data atribut. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya.